Pemirsa, sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyepakati pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dengan nilai 116 triliun rupiah pada Februari 2022 lalu. Pada 10 Februari 2022, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur Dassault Rafale asal Prancis. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly datang ke Indonesia untuk menyepakati kontrak pembelian tersebut. Kontrak pembelian yang sudah efektif per 9 September 2022 itu diawali dengan 6 pesawat terlebih dahulu. Beberapa perjanjian kerjasama diteken kedua belah pihak dalam pertemuan bilateral ini. Kontrak ini senilai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 116 triliun rupiah. Ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa kita implementasikan dengan baik. Nantinya secara bertahap Rafale akan dikirim ke Indonesia. Jet tempur Rafale sebenarnya sudah pernah tiba di tanah air lewat atraksi udara pada Maret 2015 di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ada 3 pilot TNI ikut uji coba dalam simulasi manuver perang udara. Bahkan pada Juni 2023 lalu, Prabowo Subianto juga terbang langsung ke Paris Air Show untuk melihat pameran kedirgantaraan terbesar di dunia, di mana jet Rafale melakukan demonstrasi. Jet tempur Rafale diketahui memiliki kemampuan membawa banyak jenis senjata, misil canggih hingga melancarkan serangan ke berbagai penjuru. Indonesia merupakan salah satu calon operator jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis. Pada tanggal 10 Februari tahun 2022 lalu, Dassault Aviation Prancis menyatakan bahwa Indonesia telah resmi menandatangani pesanan untuk 42 unit jet tempur Rafale F4 yang terdiri dari 30 kursi tunggal dan 12 kursi ganda. Setengah lusin jet tempur Rafale pertama Indonesia disebut TNI Angkatan Udara akan tiba di tahun 2026 mendatang. Tak cuma membeli pesawatnya saja, Indonesia disebut oleh media Spanyol Zona Militari juga membeli senjata yang akan digunakan di Rafale F4, calon armada baru TNI Angkatan Udara itu. Jelang kedatangan jet tempur Rafale yang Indonesia pesan, pesawat buatan Dassault Aviation Prancis itu menjadi sorotan, kala dikabarkan kalah dalam pertempuran India melawan Pakistan. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif mengatakan kepada Reuters pada hari Kamis, bahwa jet tempur J-10 digunakan untuk menembak jatuh 3 pesawat Rafale buatan Prancis, yang baru saja diperoleh India. Secara keseluruhan, Pakistan mengatakan pihaknya menjatuhkan 5 pesawat India dalam pertempuran udara. Akibatnya, beredar kabar soal Rafale Indonesia yang diisukan akan ditinjau ulang oleh Indonesia. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta dari Caliber edisi 20 Mei 2025, Indonesia disebut sedang meninjau kesepakatan senilai 8,1 miliar dolar untuk 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Setelah adanya klaim bahwa 3 Rafale India ditembak jatuh oleh J-10C Pakistan pada tanggal 7 Mei lalu. Menurut informasi,
Perwakilan Kementerian Pertahanan Indonesia sedang meninjau keandalan operasional pesawat tersebut. Belum ada perubahan resmi yang diumumkan terkait kesepakatan tersebut, dan pengiriman masih diharapkan pada awal 2026. Namun rumor tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pertahanan Indonesia, mengingat pentingnya jet tempur Rafale secara strategis dalam memodernisasi angkatan udaranya, jelas Caliber. Tak hanya itu, media Rusia Top War juga memberitakan lewat artikelnya yang berjudul, "Momen terbaik Rafale telah berlalu. Indonesia tunda pembelian jet tempur Prancis," terbitan 17 Mei 2025, menyeret nama Indonesia setelah Rafale dikabarkan berperforma buruk di Perang India-Pakistan. Pesanan mahal Indonesia senilai 8,1 miliar dolar untuk 42 pesawat tempur Rafale dari Prancis telah diragukan secara serius, setelah debut jet tempur tersebut yang buruk dalam bentrokan baru-baru ini antara Angkatan Udara India dan Pakistan. Pembelian kendaraan telah ditangguhkan, kontrak tersebut dapat terganggu karena adanya tuduhan yang mengkhawatirkan mengenai buruknya kinerja mereka dalam operasi militer baru-baru ini. Momen terbaik Rafale telah berlalu, kata publikasi Galaxia Militar, jelas Top War. Media Rusia yang mengutip catatan dalam Galaxia Militar itu menyebut, klaim kekalahan Rafale telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan perencana pertahanan terkemuka Indonesia. Meskipun klaim ini sebagian besar belum terverifikasi, klaim ini telah mendorong Kementerian Pertahanan untuk diam-diam memulai peninjauan terhadap keandalan operasional Rafale. Dengan gelombang pertama Rafale yang dijadwalkan akan dikirim pada awal tahun 2026, para pejabat di Jakarta kini menghadapi keputusan yang rumit namun penting. Apakah akan melanjutkan, menghentikan, atau mengubah arah? Publikasi tersebut menjelaskan, tulis Top War. Galaxia Militar yang menjadi sumber rujukan Top War bahkan berani mengutip nama salah satu anggota DPR Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Dev Laksono, anggota Komisi Pertahanan Indonesia, laporan tersebut tidak dapat diabaikan, laporan tersebut perlu diverifikasi dan mungkin memerlukan penilaian ulang yang sah dan konstruktif. Terutama mengingat bahwa kualifikasi Rafale di medan perang telah lama menjadi nilai jual utama pembeliannya, tulis Top War dalam bahasa Rusia. Menanggapi rumor tersebut, media Prancis, Avions Legendaires edisi 20 Mei 2025 menyebut, jika Rafale F4 pesanan Indonesia menjadi korban berita palsu. Kontrak yang ditandatangani Jakarta itulah yang menjadi bahan berita bohong yang disebarkan oleh situs-situs yang tidak begitu cermat terhadap kebenaran fakta. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara segera terbang dengan Rafale F4 sungguh meresahkan, jelas media Prancis itu. Avions Legendaires kemudian mencoba menelusuri dari mana kabar burung soal Rafale pesanan Indonesia itu beredar. Biasanya media yang menyampaikan informasi palsu jenis ini berbahasa Inggris dan Rusia. Perkembangan besar kini juga dilaporkan oleh situs spesialis pertahanan atau aeronautika dalam bahasa Spanyol dan Perancis. Dan yang mengejutkan adalah, bahwa secara umum dari satu bahasa ke bahasa lain kita dapat menemukan teks yang sama, kata demi kata. Prosa yang berbau kecerdasan buatan dari jarak bermil-mil. Teks-teks yang tidak seperti teks-teks saya, atau teks-teks teman kecil saya, tidak akan Anda temukan sedikitpun kesalahan dalam bahasa Prancis atau kelalaian, tetapi ditulis dalam gaya yang netral sehingga menjadi hambar. Namun ini memang berita palsu, karena semuanya berputar di sekitar fakta bahwa Jakarta akan berpihak pada Pakistan dan mencela kontrak Dassault Aviation, yang pembayaran terakhirnya dilakukan tahun lalu, jelas media Prancis itu. Tak sekedar hanya menebak, namun Avions Legendaires menganalisa siapa yang akan diuntungkan dari rumor yang beredar soal Rafale pesanan Indonesia. Siapa yang diuntungkan dari kejahatan tersebut? Tampaknya tidak kepada pesaing Rafale F4 karena kontrak telah ditandatangani dan dibayar. Konsorsium Eurovictor atau produsen pesawat Amerika Boeing dan Lockheed Martin tidak berminat memainkan perang kotor yang dapat dengan mudah dibubarkan. Seperti yang sering terjadi dalam kasus-kasus seperti ini, kita berpikir tentang Cina dan Rusia, yang menganggap Dassault Aviation Rafale sebagai mimpi buruk yang berjalan, serta negara-negara bawahan mereka di Afrika dan Asia terutama. Kecuali pertanyaan lain yang muncul, mengapa menyebarkan berita palsu tentang Rafale F4 di Indonesia? Karena kontrak ini mengganggu Tiongkok,
yang melihat pesawat Prancis sebagai jawaban atas ekspansionismenya dengan dua kekuatan regional yang menjadi musuhnya. Media yang menyiarkannya di internet mungkin tidak jujur secara mendasar, kecuali secara intelektual. Tetapi mereka telah memahami bahwa melakukan serangan bodoh dan disiplin terhadap Dassault Aviation Rafale, menarik pembaca yang haus akan sensasionalisme. Lebih mudah untuk menulis omong kosong yang sepenuhnya salah daripada membantahnya, seperti yang kita lakukan di sini. Faktanya hinaan anti Rafale hanya omong kosong. Tujuannya terutama adalah mendapatkan klik, kata media Prancis tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya.